Siang, hari ini saya sedang berada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, dan saya ditemani oleh Pak Nasrudin ya Pak ya, Pak Nasrudin yang membidangi apa Pak? Operator Siskudes. Operator Siskudes. Nah kami kan belum. Siskudes itu sistem keuangan desa. Sistem keuangan desa ya. Nah di desa itu sendiri berapa bidang sih Pak yang kami belum tahu nih gitu, berapa bidang dan bagaimana ketentuannya. Jadi bukan bidang ya Pak. Jadi ada 3 kasih. 3 kasih. Kepala seksi dan 3 kaum kalau usaha. Kalau kasih itu di bawah kepala desa, kalau kaur kan di bawah Siskudes. Nah, pertama kasih pemerintahan yang membidangi masalah pemerintahan. Yang kedua kasih kesejahteraan. Tadinya kasih pembangunan. Cuma sesuai peraturan pemerintah Mendagri dirubah jadi tidak ada kasih pembangunan, adanya kasih kesejahteraan itu membidangi pembangunan, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Nah, terus yang ketiga ada kasih pelayanan. Kasih pelayanan itu ya yang membidangi masalah pelayanan masyarakat. Ada 3 kaum. 1 kaum umum. Kaum umum itu yang membidangi pengelolaan aset desa itu. Kaum umum ini yang bertanggung jawab, yang rusak dicatat, misalnya yang masih bagus dicatat, yang hilang itu ya dicatat, dilaporkan juga ya. Itu kaum umum tugasnya. Yang kelima itu kaum perencanaan itu ya kayak yang merencanakan semua kegiatannya di desa. Rencana itu contoh kemarin ada kan musrembang des kan, perencanaan keuangannya untuk musrembang des yang akan diajukan nanti ke musrembang kecamatan, ya Allah tugasnya. Yang ke-6 kaur keuangan. Nah keuangan saya sendiri yang membidangi yaitu masalah keuangan, keluar masuknya uang. Ya untuk Kecamatan Gunung Sari khususnya ya Pak ya. Nah, ini kan di dalam kondisi sekarang di mana era digitalisasi sudah mulai merambah masuk. Itu apa sih Pak, terkendala atau malah lebih dipermudah atau menikmati, atau mungkin Bapak punya pemikiran tersendiri untuk itu Pak? Dengan kondisi sekarang gitu, era-era digital seperti sekarang ini. Ya sebenarnya mah apa ya, mempermudah masyarakat juga. Tapi kan tidak semua masyarakat melek teknologi. Apalagi di kampung. Yang usianya mungkin yang kelahiran tahun 70-an agak kerepotan ya. Kecuali yang kelahiran 2000 kan. Karena masih ya usia di bawah 30 tahun kan masih apalagi sekarang ya, anak-anak kecil itu yang baru langsung mereka bisa gadget semua. Iya, karena cuma kalau ya ada bagusnya juga, kita tidak bisa menolak era digitalisasi ya. Mau tidak mau, suka tidak suka emang kan gitu ya. Cuma kembali lagi, kalau menurut saya pemahaman saya pribadi, walaupun era apapun, zaman apapun, tetap kalau menurut saya apa ya, adat istiadat, budaya leluhur itu jangan sampai hilang ya. Contoh, jangan karena era digital masa gotong royong pakai digital. Kan itu saya selalu tadi jangan karena masa digital masa gotong royong, tetap kata gotong royong mau jalan terus, mau zaman apa kek. Iya. Ya, jangan sampai berhenti. Iya. Ya, saya tiap rapat gitu saya buka masyarakat RT. Budaya gotong royong jangan sampai. Iya. Pak, kalau gotong royong pakai digital itu jadi kita pakai handphone gitu, iya, megang pacul gitu. Iya. Jadi lucu lah.
Walaupun pas prakteknya kadang ya yang nyangkul yang bersih, yang main HP main HP. Main HP. Ya. Cuma minimal kalau kita kumpul-kumpul tetap kan ya. Nah, untuk kebutuhan masyarakat sendiri Pak, berkaitan dengan kebutuhan ya perputaran ekonomi, itu bagaimana sih Pak dengan adanya teknologi ini dan tentu banyak aplikasi-aplikasi transportasi dan yang lain-lainnya, sudah sejauh mana itu Pak? Kalau sampai situ saya kurang tahu. Cuma saya lihat perkembangan di wilayah saya aja, di kampung saya. Kayaknya tidak ada, cuma mungkin ada beberapa gelintir orang, contoh lah anak-anak muda, sekarang yang anak-anak remaja yang umur di bawah 20 tahun itu biasanya kalau belanja memang untuk yang tidak ada di daerah kami itu mereka belanja online ya. Online. Mereka bilangnya malas lah ke pasar, butuh biaya angkutan atau transport, waktu juga, waktu maksudnya gitu. Dibandingkan mungkin apa ya dengan kami yang emang kelahiran 70 yang umurnya udah 40 ke atas lah. Itu kebanyakannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pangan gitu kan tiap harinya, saya lihat kan di Gunung Sari ini ada pasar yang kurang ramai. Itu kenapa itu Pak? Perencanaannya yang tidak matang atau gimana itu Pak? Saya tidak tahu ya. Cuma mungkin kalau perencanaan saya yakin pemerintah itu mungkin perencanaannya matang. Tidak mungkin pemerintah melesaikan kegiatan apapun tanpa perencanaan yang detail ya Pak. Pasti detail. Cuma kembali lagi mungkin di ininya kan kurang tepat. Kalau menurut saya satu lokasi. Jarak terlalu jauh dari perkampungan. Jadi dari tempat kumpul masyarakat itu kan jauh. Walaupun mungkin tujuan pemerintah di situ kan ada tempat wisata, ya, mungkin supaya masyarakat itu. Cuma kembali lagi masyarakat sekarang kan yang dicarikan efektif dan efisien, kan? Itu. Contoh di situ kan pasar apa ya? Kalau ini pasar oleh-oleh lah, ya. Nah, di sini yang ditonjolkan kan emping. Karena mungkin daerah Gunung Sari itu daerah penghasil melinjo terbesar. Karena kalau sudah musim melinjo itu perusahaan itu sampai udah pasti melinjo itu dibawa ke Jawa semua, ke daerah Jawa. Diekspor ya Pak ya? Ekspor. Ekspornya cuma masih dalam negeri. Iya. Betul. Untuk memenuhi kebutuhan kan banyak pedagang-pedagang retail yang turun ke daerah gitu untuk memenuhi kebutuhan kayak warung dan yang lainnya. Itu gimana, berpengaruh tidak dengan transportasi setempat Pak? Pasti berpengaruh. Contoh sekarang pedagang-pedagang kecil, pedagang warungan, pedagang sembako, mereka itu untuk mengisi warungnya itu tidak mesti harus ke pasar. Sekarang tuh Pak ya? Iya, karena mereka kan udah dikirim sendiri, udah dikirim langsung dengan bayar kan, misalnya nanti pas datang lagi yang laku berapa ya, itu kan enak itu pedagang. Jadi ya pedagang-pedagang kecil ini sangat diuntungkan dengan adanya retail itu Pak ya. Tapi di satu sisi mungkin ini ancaman buat jasa-jasa transportasi ya Pak. Contoh di sini kan banyak warung-warung grosir bermunculan 2-3 tahun sekarang. Banyak warung-warung grosir bermunculan. Ya, jadi yang pemodal besar lah. Mereka itu buka usaha warung grosiran. Jadi warung-warung kecil di kampung-kampung itu pedagang kayak kebutuhan dapur atau minuman, rokok, kopi, ngambil dari warung-warung grosir ini. Jadi mereka nggak mesti ke kota, ke pasar induk. Jadi cukup ke warung grosir. Karena sudah ada distributornya ya Pak ya, lengkap juga sama. Mereka bisa hutang juga, bayar nanti. Bisa hutang Pak ya? Bisa. Contoh ini warung grosir. Hutang dulu. Naruh dulu gitu Pak ya? Enggak. Jadi pedagang kecil yang di kampung-kampung itu warung-warung kecil. Ngambil barang. Nanti datang lagi bayar yang kemarin ngambil lagi.
ya ditawarkan lebih memudahkan ya. Lebih memudahkan. Iya. Itu sebenarnya pedagang-pedagang warungan yang kecil-kecil itu diuntungkan. Sebenarnya. Dan itu sangat berdampak mungkin untuk jasa-jasa transportasi. Karena saya pengalaman waktu dulu tahun 88 saya sekolah di SMP di Serang, tetangga. Kakak saya warungan kecil. Kadang-kadang kakak saya itu nitip ke saya, pulang sekolah nanti ke Raut ya. Beli roti, beli tepung, beli gula, beli kopi buat ngisi warung. Nah sekarang nggak mesti ke Raut, nggak mesti ke Serang, karena warung grosirnya deket. Jangankan pakai jalan kaki juga deket, paling 10 menit. Pakai kendaraan motor. Jadi apa? Pedagang warung apa ya? Mengurangi kos untuk transport. Atau sendiri kalau warung-warung ini belanja ke Serang, udah transport, mungkin di sana lapar, makan, minum, akhirnya apa? Tadinya belanja barang di sananya 1.000, dijual di sini kan 2.000. Nah kalau dekat dari sininya 1.000 paling dijual 1.200. Kan malah lebih murah untuk konsumen ya. Masyarakat juga kan, konsumen juga lebih murah. Nah berkaitan dengan ini Pak, dana desa ya Pak ya. Ini kan banyak sekali pemberitaan berkaitan dengan dana desa, dan mungkin dalam mekanisme penggunaannya agak-agak bisa jadi menyimpang dari ketentuan atau gimana. Sebetulnya gimana sih Pak secara konkretnya pengelolaan dana desa tersebut? Nah sepengetahuan saya, kebetulan saya juga kan membidangi bagian keuangan. Contoh di tahun 2021 saya Desa Gunung Sari dapat pagu dari pemerintah 744 juta. Begitu kami nyusun APBDes awal, rancangan APBDes kami susun buat ini sesuai dengan hasil rencana kerja pemerintahan desa tahun kemarin, tahun sebelumnya kan untuk desa. Sejari sejalan ada peraturan pemerintah keuangan dadak bahwa dana desa diutamakan untuk BLT, bantuan langsung tunai. Akhirnya apa? Kegiatan yang kami udah susun itu dirombak lagi karena harus buat BLT, bantuan ke masyarakat miskin. Gitu kami rombak, datang lagi aturan lagi bahwa anggarkan dana desa itu 8% dari dana desa untuk PPKM. Kegiatan yang udah direncanakan dirubah lagi. Itu pala. Setelah selesai anggaran nggak keluar? Belum keluar. Keluarlah di bulan Mei anggaran dana desa tahap pertama itu untuk BLT dan PPKM. Karena ada penerapan sistem PPKM ya Pak. Jadi kalau udah keluar BLT kami carikan, kami salurkan sesuai KPM yang sudah ditetapkan oleh Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari yang dapat bantuan BLT ada 110 KPM dengan 300.000 per bulan, jadi 37 juta per. Nah dalam ketetapan pemerintah ya biasanya kan beda pemerintah, beda juga perihal kebijakan ya Pak ya. Nah ini saya sedang berpikir apabila kebijakan itu tidak atau berbeda dengan kebijakan hari ini di mana pemerintah masih mensubsidi kebutuhan desa. Nah kalau itu sampai terjadi tidak ada subsidi, apa yang akan dilakukan oleh desa? Makanya saya sering ngomong ke para teman-teman di desa, khususnya kepala desa dan BPD. Terbitkanlah atau buatkanlah Perdes, peraturan desa untuk mendorong supaya desa ini dapat PAD, pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa. Karena apa? Perdes itu salah satu wujud bahwa ini desa dalam rangka membangun di desa tersebut. Desa tersebut. Jadi,
Di situ kan biasa kan ada dua kategori. Desa swadaya dengan desa mandiri. Desa swadaya itu berarti masih mengandalkan dari pemerintah. Desa mandiri tidak mengandalkan mulus bantuan dari pemerintah. Karena sudah menghasilkan PAD itu biaya saudara sendiri. Apa perdes? Dirikanlah BUMDes, badan usaha milik desa. Itu saya sering ngomong. Cuma kembali lagi kebijakan ada di pimpin. Kita berapa desa cuma ngasih saran, masukan. Mereka kebijakan ada di pimpin. Kebetulan dalam hal ini pimpinan kami lagi kosong. Mungkin ya nanti pas pimpinan baru, mungkin saya wacanakan lagi, mudah-mudahan pimpinan kami yang baru mau ikut. Terutama yang digalakkan sama pemerintah pusat itu BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, kenapa saya mendorong perdes? Karena di sini banyak potensi, Pak, terutama peternakan. Kalau kita punya BUMDes, artinya contoh peternakan kan banyak kebutuhan untuk peternakan, pakan, sekam. Nah, kenapa bukan orang BUMDes yang mensuplai? Iya. Daripada orang luar. Di situ misalnya untuk pakan kita ngambil kelebihan 10.000 aja, berapa ton? Nah, udah bisa jadi dalam sekali panen. Nah itu kan produksi. Daripada kita tiap musim mengandalkan tangan ke perusahaan minta jatah, gede enggak paling 200.000. Jadi lebih baik ada pengelolaan yang berkesinambungan ya, agar menjadi pendapatan asli desa. Dari situ makanya saya masih dari kemarin karena di sini perusahaan ayam paling besar sekabupaten sekarang ada di desa Popan. Wabin ya. Iya. Kita mensuplai, jangan semualah. Buat berasnya buat makan karyawan dalam sehari berapa? Yang di Wabin ini. Iya. Jadi itu buat perkenalan tuh. Ayam, karet, karyawan untuk makan tadi. Belum bisa obat-obatan. Kenapa kita nggak bisa? Pasti mereka kalau ada pada semua udah ada kerjasama. Kita yang supply. Sementara untuk modal BUMDesnya, dari dana desa itu kan bisa buat kegiatan modal. Ada aturannya. Diperbolehkan. Cuma BUMDesnya berjalan dulu. Jangan modal itu buat modal BUMDes yang belum berjalan pasti hancur. Iya, bingung malah hancur nantinya. Iya. Jalan enggak, nah pertanggungjawabannya enggak ada. Iya, yang akhirnya malah acak-acakan. Makanya saya nggak mau. Kalau saya ngomong saya nggak mau. Cuma berjalan dulu BUMDes. Iya. Nah, ya demikian pembicaraan kami dengan Pak Nasruddin ya, sangat menarik, banyak sekali ide-ide yang bisa beliau sampaikan terutama untuk masyarakat Gunung Sari dan warga Banten. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.